Dewin masih kembali lagi, tentu saja masih bersama dengan Bang Andrea Hirata, masih ada Mbak Meda dan juga yang paling ujung nih tadi nggak saya ajak ngomong ya dari tadi. Renal, tapi menarik kan ya pasti kalau sampai ikut terus ke tour booknya dari Bang Andrea Hirata. Setuju kan? Setuju. Jadi kalau pertanyaan saya sekarang adalah apakah nanti novel Ayah ini akan difilmkan? Bang Andrea sendiri sebagai penulis, apakah pengen nih difilmkan lagi atau justru udah ada yang nawarin nih, ya gencar sekali. Tapi saya kira saya mesti hati-hati ngambil keputusan gitu untuk memfilmkan lagi novel saya. Jadi mesti ketemu filmmaker yang benar-benar ngebaca Ayah itu seperti saya ngebacanya. Gitu. Jadi itu susah. Karena ini sosoknya juga jauh berbeda ya kalau. Ya bukan hanya hal itu, memang jadi sebetulnya kalau maksud saya nih sebagai penulis, sebetulnya kalau kita baca sebetulnya ada lapisan-lapisan maksud. Mengapa misalnya di situ ada cerita tentang blue moment, tentang keajaiban di sebuah pantai di sebelah barat Pulau Belitung, keindahan pantai. Sebetulnya maksud saya agar semua orang melihat itu dan menjaga itu, gitu. Jadi saya menulis novel juga untuk konservasi sesungguhnya. Apakah filmmaker bisa melihat itu misalnya? Apa yang saya maksudkan? Nah, contohnya misalnya Laskar Pelangi ya, apabila seseorang membacanya hanya tentang 10 anak lari sana lari sini dengan romantika hidup mereka, membaca dengan cara itu menurut pendapat saya bukan itu yang saya maksud. Laskar Pelangi bukan cerita anak-anak, tapi cerita tentang anak-anak. Yang saya maksud di Laskar Pelangi adalah corporate social responsibility, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, pemerataan, public policies yang salah arah. Riri Riza dan Mira Lesmana berhasil melihat itu gitu. Makanya menjadi film yang ada orang bilang lebih bagus dari bukunya ya. Saya setuju aja. Gak apa-apa. Pokoknya setuju aja. Tapi kalau ngomongin soal Indonesia, harapan ke depan secara umum untuk Indonesia sendiri seperti apa? Saya percaya ya Indonesia ini semakin membaik dalam berbagai aspek ya. Dan itu ya kebetulan karena buku-buku itu saya sering melihat Indonesia dalam sebuah jarak. Karena saya sering ya harus peluncuran buku ini di bernegara-negara lain. Jadi saya percaya keadaan semakin membaik ya, pendidikan semakin bagus, mutu-mutu guru dan siswa semakin bagus. Dan apa yang saya kerjakan di Belitung, apalah daya seorang Andrea Hirata ya. Saya bukan businessman, saya bukan politisi. Saya tidak punya koneksi, saya tidak punya backing. Saya hanya seorang pengarang. Tapi apa yang saya kerjakan di Belitung mudah-mudahan bisa menjadi presiden gitu, bisa menjadi satu model buat orang terapkan tempat lain. Tidak tertutup kemungkinan di kota-kota besar provinsi orang bikin museum sastra. Kan sekarang adanya di kampung saya. Bagaimana dengan para penonton kita nih sekarang ini yang lagi seneng-senengnya nulis tapi belum berani untuk membukukan tulisannya, masih baru beraninya nulisnya di blog dan lain sebagainya. Bagaimana caranya memotivasi mereka bahwa tulisan itu jati dirinya ya adalah ya itulah yang harusnya berani untuk diungkapkan. Jadi dulu saya beruntung alhamdulillah lagi, saya pada tahun 2010 dapat beasiswa belajar menulis di Amerika ya. Jadi itulah 6 bulan pengalaman saya pertama belajar menulis. Tapi sebelum mendapat beasiswa itu saya udah nulis 4 novel mungkin. Ya, Laskar Pelangi, Sang Pimpinan dan Saur Karpov. Saya belajar kemudian, wah tempatnya keren. Dosennya juga keren, Profesor James Alan McPherson. Dia orang Afro-Amerikan pertama yang menang Pulitzer. Dan tahukah ketika saya pulang dari Amerika malah nulis jadi sulit. Dulu saya nggak belajar nulis gampang banget. Bagian belajar 2-3 minggu beres. Begitu udah selesai belajar sastra, menulis malah jadi susah. Jadi maka menulis itu 90% mentality ya. Ada istilah psikologinya itu, orang yang punya mentality menyelesaikan apa yang udah dia mulai, ada tuh. Dan saya sarankan penulis-penulis juga sering
sering bergabung dalam suatu komunikasi yang baik ya, baik dalam bentuk writers club atau kelas menulis atau readers club. Karena sebetulnya yang diperlukan mentality tadi ya, dengan berkumpul dan berkomunikasi sama penulis ada sense of competition ya, ada sense of progress, sudah progress sampai mana, idenya apa. Karena ilmu menulis sendiri makin kita tahu makin kita nggak tahu, dan makin kita tahu makin kita bingung. Makin kita mendalami ya dari segi teorinya kali ya, yang ada kitanya makin terkukung di dalam situ, mungkin seperti itu. Dulu saya agak jarang baca novel, nulis gampang. Sekarang kan ya otomatis saya baca novel, saya targetkan dalam 2 minggu paling nggak 1 novel. Saya baca-baca karya-karya Marquez segala, Capote, Scarmetta, Jonathan Franzen. Aduh malah jadi rumit ya, jadi susah. Jadi menulis tuh keberanian. Nah, itu aja. Keberanian untuk kita memulai dan mengakhiri, Iya, menuntaskan dan apa yang sudah menampilkannya kita. juga. Ya. Nah, itu berarti yang keberanian. Oke, kalau gitu mungkin Mbak Meda ada yang ingin disampaikan juga. Next step-nya mungkin Mbak Meda ada sendiri. Aku memang lagi nyiapin album juga untuk 2016. Tapi satu hal itu juga karena nasihat Bang Andre. Jadi dia tuh selalu ngajarin beri saya sesuatu yang sulit untuk maka saya akan belajar gitu. Oke, ditantang terus sesuatu yang baru yang lebih sulit dari sebelumnya, maka kita akan dipaksakan lah ya untuk belajar. Maka saya akan belajar gitu. Itulah yang terpenting. Jadi mudah-mudahan apa yang kita saksikan hari ini menginspirasi kita semua dan tentu saja memotivasi kita. Kalau berani memulai sesuatu, kita juga harus bisa mengakhirinya dengan baik. Yang terpenting adalah mulai dari sekarang harus berani untuk belajar. Itu yang terpenting. Terus belajar ya. Nah, jadi seperti kita semua yang berkumpul di sini, kita akan mendengarkan lagi alunan musik yang indah, bukan begitu? Bukan begitu. Sekalian saya juga mau pamit. Kita akan ketemu lagi di A Day With berikutnya. Masih dengan narasumber lainnya, bintang tamu lainnya yang tetap menginspirasi. Tetap bersama kami, itu saya A Day With, kami Diara Disti pamit.